Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini atau konten pada kesempatan kali ini adalah Q&A bersama dengan pengurus beserta dengan DPL LPIMK Rahman, tentunya Fakultas Kehutanan ya, lembaga di Fakultas Kehutanan. Nah, mungkin pertanyaan ini pertanyaan yang spontan saja ya. Bukannya kayak gitu. Para calon Syekh. Baik, mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada ketua yang baru barangkali dulu. Ya, mungkin saya bertanya kepada ketua yang baru yang ada di sebelah saya ini yang pakai songkok ya, yang gondrong. Saya mungkin pertanyaan simpel saja seperti ini pertanyaan Pak Ketua. Apa sih motivasi Pak Ketua ini mau jadi ketua sebetulnya? Apakah hanya dengan dorongan orang lain kah, atau memang ada keinginan sendiri, atau karena akhwat? Astagfirullahaladzim. Silakan dijawab juga. Ya, tentunya untuk menjadi seorang pemimpin itu, kalau dari saya itu ingin merasakan bagaimana ketika memimpin suatu lembaga itu menjadi pembimbing untuk teman-teman di lembaga tersebut, dan tentunya menjadi pemeran penting di lembaga tersebut. Oke, jadi itu Itu sebagian dari motivasi saya. Jadi itu salah satu sebagian motivasi untuk jadi ketua ya. Oke. Mungkin saya bertanya kepada selaku ketua dimisioner ya. Nah, jadi beliau ini adalah ketua dimisioner. Jadi seperti ini pertanyaannya, ketua dimisioner. Pak Ketua ini kan sudah dikatakan sudah menjalankan roda organisasi selama 1 periode. Ya kan? Tentu mungkin ada kisah-kisah yang mungkin bisa diceritakan kepada kita semua ini, sekaligus mungkin bisa memberikan motivasi kepada ketua yang baru. Sebetulnya apa sih kesan dan pesannya begitu selama menjabat menjadi pengurus gitu. Apa sih kesannya dan pesannya untuk pengurus ke depan? Sebetulnya ini pertanyaan terakhir ya, tidak apa-apa lah. Apa sih kesannya selama itu? Ya, jadi sebenarnya kalau sebagai ketua itu sebenarnya menjadi ketua itu ada seninya. Wih, ada seninya. Ya, Keren. seni menjadi contoh untuk orang lain begitu. Betul. Bagaimana sebagai ketua kita harus bukan hanya pintar memerintah, tapi bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan. Nah, Gitu. Jadi jadi ketua juga itu berat. Kenapa dikatakan berat? Karena mengendalikan semua orang itu tidak segampang mengendalikan telapak tangan. oke. Bisa jadi kita maunya seperti ini, dia juga bisa belum tentu setuju begitu. Jadi tentunya saran saya sebagai ketua yang baru, perbanyak stok sabar. Stok sabar, bagaimana Anda sabar menghadapi orang yang Anda pimpin begitu. Dan juga sebagai ketua, tentunya bagaimana program-program yang sudah dicanangkan bersama anggota itu bisa berjalan dengan baik begitu. Oke. Jadi itulah tadi kata-kata dua kata dari banyak ya. Oke, mungkin saya akan bertanya kepada Ibnu selaku DPL yang baru. Oke, saya ingin bertanya seperti ini, saudara Ibnu. Kenapa Ibnu jadi DPL? Apa sih motivasinya Ibnu menjadi DPL? Ya, atau mungkin bisa jelaskan apa sih itu DPL? Ya, mungkin penonton yang ada di sini mungkin jawab ini. Kurang tahu tentang apa DPL ini. Mungkin DPL ini apa sih sebetulnya? Mungkin mereka belum tahu apa itu DPL. Coba apa sih itu DPL? Ya, mungkin kalau menjelaskan sedikit tentang DPL, ya sebagaimana penjabarannya yaitu Dewan Penasehat. Jadi fokus kerja kita itu cukup menasihati bagaimana pengurusan ini berjalan, baik itu secara langsung melalui lisan, juga beberapa media yang bisa kita gunakan. Intinya kita menasihati bagaimana pergerakan dakwah, karena ini lembaga dakwah, jadi bagaimana pergerakan dakwah lembaga ini sesuai dengan visi misi yang telah rencanakan, kita rumuskan bersama di dalam aturan dasar.
Berarti artinya DPL itu adalah Dewan. Dewan Penasehat Lembaga. Ya. Pertanyaan selanjutnya tadi belum jawab. Apa Hancur. kenapa nanti. Ibnu mau jadi DPL? Ya. Nah, Kalau kenapa mau? pasti mungkin teman-teman di sini belum tahu kenapa dia mau jadi DPL kan? Nah, Saya juga heran. coba. Kok dia mau ya? Nah, coba. Ya sebenarnya kan Hmm. waktu pemilihan DPL sendiri saya kebetulan tidak hadir, cuma saya dikonfirmasi sama salah satu mantan DPL juga sih. Nah, Ya. Jadi kebetulan dia mengkonfirmasi dan saya bersedia. Sebenarnya kalau bicara saya mau atau tidak, sebenarnya bisa saja saya menolak pas waktu itu. Sama karena memang ada beberapa ini sih pertimbangan saya ingin jadi DPL. Yang pertama mungkin sebagai perpanjangan tangan saya karena beberapa periode sebelumnya saya tidak berkesempatan menjadi seorang ketua. Oh iya. Oh jadi berarti periode kemarin mau jadi ketua, tapi tidak Berarti masih terpilih. ada tahun depan. Oke. Jadi Masih ada harapan tahun depan. makanya saya memutuskan menjadi seorang dewan penasehat. Mungkin saja. Masya Allah. Oh jadi Dan yang kedua mungkin Salam Pancasila. apa ya? Karena beberapa periode sebelumnya saya telah menyelesaikan sebagai seorang pengurus dan menjadi seorang anggota. Ya mungkin ini bisa digunakan jabatan dewan penasehat ini bisa saya gunakan sebagai alasan saya untuk terlibat kembali dalam lembaga dakwah. Yang mana satu periode sebelumnya saya sempat vakum, tidak masuk dalam satu pengurus. Mungkin itu saya sih. Memang senior panutan jadi patron. Oke, pertanyaan kembali kepada ketua yang baru. Ya, Tapi sebelum itu mungkin barangkali teman-teman yang belum subscribe harus di subscribe dulu di bawah. Subscribe. Supaya saya semangat Subscribe. untuk membuat konten yang lebih menarik lagi. Subscribe. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih susah dijawab oleh para aktivis seperti ini. Aktivis. Kembali kepada Pak Ketua. Ya, ini Pak Ketua. Pak Ketua ini kan gondrong kan? Gondrong. Gondrong. Ini kan gondrong kan? Nah, jarang itu pemimpin yang apa ya? Mungkin kalau orang lain mengatakan, masa orang kayak mungkin kalau kita dikenal mungkin kayak alim lah toh. Masa orang alim gondrong? Kan orang alim itu kan jahat, orang alim itu kan mungkin ini. Tapi walaupun sebetulnya orang gondrong itu tidak semua jahat. ya. Apa sih motivasinya gondrong, Pak Ketua? Selaku ketua juga ini kan? Sebagai contoh bagi kaum-kaum yang ada di belakang. Ya, Hah. sebelum itu Iya. saya tidak punya motivasi untuk gondrong. Tidak ada motivasi untuk gondrong. Tapi masalahnya dia gondrong. Kebetulan gondrong Gondrong. karena dia kebetulan panjang sendiri Sendiri ya, Dan- mungkin gondrong di situ. dan saya merasa nyaman. Oh iya. Jangan bilang nyaman ya. Merasa nyaman. Dengan apa nih, dengan dia atau Dengan Iya, berambut iseng panjang, aja. oh nyaman dengan dia. iseng panjangkan rambut dan sebelum jadi ketua itu tidak ada terniat untuk naik ketua, dan kebetulan sementara gondrong jadi musyawarah ya? terus musyawarah dan terpilih menjadi ketua, dan itu tidak punya motivasi. Berarti gondrongnya ini tidak sengaja, Tidak sengaja. hanya karena nyaman. Iseng aja. Berarti hanya iseng-iseng gitu. Itu gondrong aja. Karena menurut sebagian pandangan gondrong itu adalah simbol perlawanan. Oke, berarti gondrong adalah simbol perlawanan. Tapi gondrong saya bukan simbol perlawanan. tadi Tapi gondrongnya gondrong fashion. fashionista. Mantap sekali ya. Astaga. Cuma cukur mesin. Kami berawal dari iseng, kemudian nyaman, kemudian fashion. Iya. Ya betul. Oke, nah, pertanyaan kepada Pak Ketua sendiri. Maksudnya Pak Ketua dimisioner. Jadi Ketua lagi. selaku ketua dimisioner. Ini ketua, mantan ketua, calon Iya. ketua. Oh iya. Ini Yang mau tertunda. Itu yang tertunda. Oke, Jadi kembali kepada ketua semua. Oke, kembali pertanyaan kepada Pak Ketua dimisioner. Ya. Mungkin Pak Ketua dimisioner ini pasti dalam sebuah roda organisasi pasti ada namanya masalah, ya? Dan itu sudah pasti sudah ente lewati, ya kan? Nah, mungkin ini juga mungkin sebagai motivasi untuk ketua yang baru. Kira-kira kalau misalnya kita mendapatkan masalah, entah itu mungkin masalah apalah, kira-kira apa sih solusinya supaya masalah itu bisa kita lewati dengan baik gitu? Jadi ketika mendapatkan masalah, ya selesaikan dengan baik, bukan malah kira ada nggak? Tawuran. Jangan tawuran. Iya. Oh iya sih. Jadi belajar dari periode saya kemarin sebagai ketua,
tentunya tidak luput dari masalah. Tidak luput Masalah dari itu ada karena terlebih kita ini sebagai aktivis dakwah, tentunya yang paling kami anti itu adalah pacaran. Wih, Nah, jadi ini Stop yang pacaran. paling kami anti pacaran. Nah, kami ini anti pacaran. kejadian kemarin di prodi saya Bisa. yang pacaran itu adalah pengurus sama pengurus saya sendiri. Waduh. Dan itu mereka saja. Waduh. Jadi bagi saya sendiri itu adalah sebuah masalah yang besar. Masalah yang besar. Nah, mengenai masalah jangan kita lihat secara dekat karena dia akan menjadi besar. Tapi kita lihat secara jauh, maka masalah itu akan kecil. Dan kita selesaikan jangan hanya sendiri, melainkan bersama-sama dengan anggota. Bagaimana bisa masalah ini bisa clear dan mendapatkan solusi yang baik gitu. Jadi ini yang paling rawan di aktivis dakwah adalah virus merah jambu, di mana Virus itu loh, jelaskan dulu apa itu virus merah jambu yang orang tahu ini virus corona. Itu merah jambu, ya. Apa ini virus merah jambu? Apa itu coba? jadi virus merah jambu itu adalah PMJ. di kalangan aktivis dakwah, virus merah jambu itu dikenal dengan cinta sesama pengurus begitu. Oh, merah Jadi- jambu. Ya, ketertarikan lah. Jadi ya Berarti- sebenarnya Loh. ya jadi sebenarnya cinta itu fitrah. Fitroh. Ya, Cinta ini apa? fitrah. Hanya saja cara pelampiasannya bukan dengan pacaran, Betul itu. melainkan dengan akad gitu. Kita dukung Indonesia tanpa pacaran. jadi kalau kita betul-betul yakin dengan seorang akhwat, ya dinikahi bukan dipacaran. Ada suaranya situ. Dobet, Ada dobet. ada suaranya itu masih di situ. Angin topan. Ada angin tupan ini, Pak. Oke, lanjut. Gitu. Jadi saran saya sih bagaimana kalau misalnya terjadi masalah seperti itu pacaran antar pengurus ya segera ditindaklanjut bersama DPR tadi. Minta Walaupun bukan sesama pengurus juga. Iya, sekalipun tidak pacaran sama pengurus, asalkan dia pacaran dengan orang lain, segera tindak lanjut dengan staf kaderisasi Dan tentunya pacarannya antara laki-laki dan perempuan. iya, Jangan mungkin sama-sama. Lebih bahaya lagi. Jadi seperti itu mungkin Pak Ketua. Bisa bertanya. Pak Ketua. Boleh bertanya. Nah, ya. Kenapa bertanya ini? Jadi begini Bang Karni. Silakan. Tidak begitu Kak Seto. Mau bertanya dengan siapa ini? Dengan Ya, Demison ya? sama ketua. Demison ya? Iya. Iya. Kok kan itu? Definisi Definisi. dari melihat masalah dari jauh dengan dekatnya itu bagaimana? Saya belum paham. Ya, jauh, dekat gitu loh. Iya, Oh iya, coba jelaskan. cara pandangnya itu bagaimana? Pandanglah matanya. Jadi begini, cara pandang melihat masalah dari jauh dan dekat itu seperti begini. Kalau misalnya masalah itu datang bertubi-tubi, banyak, tidak Dan- hanya satu, jangan terlalu dipikirkan gitu sehingga menimbulkan stres. Ya. Tapi bagaimana masalah itu coba tanya ke DPR. DPR saya ada masalah seperti ini, koordinasikan. Tanya ke staf terkait, misal kaderisasi, tanyakan bagaimana solusinya dan sebagainya. Jangan hanya dipikirkan sendiri, tapi dipikirkan bersama-sama, sehingganya masalah tadi itu bisa selesai dan mendapatkan solusi yang tepat. Seperti itu bosku. Oh ya, DPL. Kembali kepada DPL yang baru. Kenapa DPL lagi? Bukan DPL, calon ketua. Calon ketua ternyata. Jadi begini DPL yang baru. Calon ketua dimisioner. Terus kalau DPL sendiri ini kan pastilah DPL ini kan namanya Dewan Penasihat Lembaga. Ya. Apakah DPL itu sudah ada mempersiapkan mungkin setiap masalah yang dihadapi contohnya di pacaran? Apakah sudah ada persiapan untuk mengatasi itu atau mungkin nanti pas ada masalah baru dipikirkan solusinya? Gitu. Atau sudah ada planning untuk menghindari itu atau bagaimana? Coba bagaimana Pak? Ya, kalau dari penasihat sendiri sih, karena Penasihat. pribadi saya sendiri dulu pernah menjabat sebagai kaderisasi. Yang pernah pacaran Jadi, juga? alhamdulillah. enggak. Wah, Alhamdulillah. Masya Allah. Pernah pacaran Jadi, ya? Lanjut. ada beberapa tahapan untuk mengeksekusi permasalahan seperti kayak salah satunya mungkin pacaran ya. Ya. Jadi mungkin pertama kita masuk tahapan yaitu tabayun. Jadi kita tanyakan kepada masing-masing pelakunya atau apa namanya masing-masing pihak apakah benar Anda melakukan hal tersebut. Setelah itu kalau memang benar mereka melakukan hal tersebut, kita diskusikan kembali dengan DPL apakah jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Kalau memang mereka bisa diangkat ke pelaminan,
kita usahakan bersama lembaga secara keseluruhan. Pelaminan Tapi cuk, pelaminan cuk. kalau memang mereka tidak sanggup dan tidak bisa, ya kita harus bersikeras untuk memisahkan. Misalkan Kalau tidak bisa memisahkan dalam lembaga, kita harus memisahkan dari lembaga. artinya memberikan pilihan ya. Ya, dan apakah lanjut di lembaga dengan status tanpa pacaran, atau tetap dengan status pacaran tapi dengan konsekuensi dia harus keluar dari lembaga. Itu seperti itu salah satu proses penanggulangan. Oke. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir, karena selaku tadi menyinggung masalah pacaran, mungkin saya ingin bertanya kepada ketua detail dengan ketua dimisioner bahwa sebetulnya apa sih itu definisi pacaran? Definisi pacaran itu seperti apa? Karena sampai saat ini saya kurang paham ini apa ini pacaran itu. Mungkin selama ini saya dapat pacaran adalah hubungan antara perempuan dan laki-laki. Kenapa? Mungkin ada definisi yang lain atau memang ini pacaran tidak ada sebetulnya pacaran. Hanya kita saja yang buat kata-kata pacaran. Coba mungkin dari ketua dulu apa definisi pacaran? Supaya orang-orang yang menonton ini tahu. Pacaran itu suatu ikatan yang membuat kedua pasangan tersebut menjadi mesra dan memiliki hubungan yang terkait. Tapi pacaran itu ada dua bentuk, maksudnya Ada dua macam. ada dua Dua macam. macam. Yang pacaran yang bentuk haram dan ada pun yang halal. Yang haram itu seperti apa, Pak? Ketika belum menikah, Dengar itu. Yang kedua. pacaran setelah menikah. Itu yang bagus itu. Insya Allah. Apa insya Allah? Udah, gitu aja. Berarti Iya. intinya dalam agama Islam itu tidak ada namanya pacaran. Ada. Tapi setelah menikah. Iya. Oke. Kepada DPL apa pacaran? Atau sama? Bukan DPL. DPL. Ketua domisili dulu urutannya dari tadi kan Ketua. begini, Calon begini. ketua maksudnya. Calon ketua domisioner. Calon ketua demisioner maksudnya. Nah, coba. Apakah lain dari pendapatnya dia atau sama? Ya mungkin kalau pandangan saya tentang pacaran ya. Karena ini yang masalah besar ini. Ya. Lebih besar daripada atau lebih bahaya Corona. dari virus corona. Iya. Nah, coba. Ya mungkin kalau pacaran yang dalam tanda kutip tidak diperbolehkan itu yang seperti tadi itu memang sebelum diakad dia sudah pacaran, itu yang diharamkan. Karena apa? Oke. Itu sudah jadi definisi pacaran yang haram itu menurut saya ya. Jadi merupakan apa ya? Suatu proses menjalin kasih sayang. Iya. Mungkin begitu. Iya. Antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan sebelum dilakukan pernikahan. Karena apa? Kalau kita bicara tentang pacaran itu harus gandengan tangan dan lain sebagainya, kirim pesan kasih sayang kepada lawan jenis tanpa didahului akad itu sudah termasuk pacaran. Oh gitu. Jadi nanti kalau kita mendefinisikan pacaran itu hanya yang berpegangan tangan, sehingga mereka pacaran lewat komunikasi beberapa media bisa saja. Nah, jadi makanya definisi pacaran itu adalah mendekati zina. Nah, jadi menjalin kasih itu merupakan mendekati zina. Ini seperti itu. Seperti itu termasuk menjadi satu tentang pacaran. Oke. Kalau begitu kita lanjut kepada ketua dimisioner yang kemarin ya. Silakan Pak Ketua Dimisioner. Jadi kalau saya pribadi itu pacaran itu adalah suatu kesia-siaan. Suatu kesia-siaan. Makanya Hubungan haram di mana bukan keuntungan tapi kerugian. Kerugian yang belum menikah ya. Kerugian yang paling besar untuk si wanita. Yang pertama, rusak hatinya, Rusak hatinya, sering disakiti, di PHP, janji manis, dan lain sebagainya. Jadi makanya saya bilang pacaran itu adalah kesia-siaan. Suatu kesia-siaan. Jangan jadi orang. Ya, jadi Jadi, di sini, Pak. berarti definisinya antum ini pacaran itu suatu kesia-siaan. Ya. Oke. Kalau merasa gentleman sebagai laki-laki, ikat dia dengan akad. Baru pacaran. Dengan akad ya. Betul? Dengan akad ya. Berarti pacaran yang berarti intinya ada dua macam pacaran atau dua tipe. Yang pertama pacaran sebelum menikah dan pacaran setelah menikah. Hah? Betul? Dimana pacaran yang sebelum menikah itu adalah pacaran yang bukan ajaran agama kita, betul? Ya. Tapi pacaran yang
pacaran yang diajarkan agama kita itu adalah pacaran yang setelah menikah. Oke? Diajarkan. Hah? Nanti saya ajarkan ya. Tutorialnya. Ada tutorialnya. Ada tutorialnya. Kalau ada yang mau minta tutorialnya komen saja di bawah. Toh. Nanti saya kasih tutorialnya bagaimana pacaran. Intinya setelah jalan menuju zina. Selesai. Oke, mungkin hanya itu saja pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Ketua, kemudian dipilih dengan Ketua Dimisioner. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya kepada tiga orang ini, bisa nanti komen di bawah, nanti saya buatkan lagi ya. Kalau memang banyak pertanyaan yang masuk, saya akan buatkan. Tapi kalau memang hanya beberapa saja, mungkin DM saya di Instagram, ya. Jadi sebelum itu jangan lupa di like, ya, like, komen, share, dan subscribe tentunya. Mungkin ada Instagram Pak Ketua, ada mungkin siapa tahu teman-teman Dan mau- Talib. dari Pak Ketua dulu. Instagram. Aldin Febrianto. Aldin Febrianto itu Nggak ada punya Instagram. Nggak ada. Mungkin Dani Talib. Dani Talib ada. Oke, dan jangan lupa subscribe channel ini dan follow IG saya juga. Ada di bawah sini ya. Yang tadi sudah tampil. Oke. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. But I already